Gantian Ning. Ning gantian. Gantian Ning. Ya, sewat sekali kamu minumnya, Masya Allah. Ayo, habis ini sak botol ini. Ya, nah, gantian temannya. Siapa jenengmu? Sini. Sini, ayo. Siapa namamu? Kalah sama Oning. Ayo. Sini kamu. Waduh, serondol karo Oning. Nah, Masya Allah. Oning lagi. Oning ini kuat sekali minum. Mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Adi Wijaya di channel iKurban Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, hari ini kita ditemani sama dua hewan ternak yang ada di iKurban Indonesia yang ini Masya Allah ya, ini mulai lahir kita susui pakai botol gitu. Jadi kalau ada botol begini Masya Allah, ini dia datang minta minum, biasanya begitu. Nah, hari ini kita ketemu sama yang namanya Oning. Yang ini yang lagi minum ini namanya Oning ya, yang lagi minum namanya Oning, yang satu namanya Muda ya. Jadi semua hewan ternak yang ada di iKurban Indonesia ini kami beri nama-nama yang mudah untuk dihafalkan. Jadi nanti kalau manggil domba itu ya mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung ya, namanya sama dengan nama domba gitu. Tapi kami tidak bermaksud untuk menamai hewan kami dengan nama-nama manusia, tidak. Tapi ini murni karena kami ingin mengenali hewan ternak kami dengan mudah gitu ya. Masya Allah. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, jadi hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis domba gitu ya, jenis-jenis domba atau jenis-jenis kambing yang menjadi rekomendasinya iKurban Indonesia. Jadi ini penting. Kenapa kok penting? Karena nanti akan menentukan arah dari peternakan kita gimana gitu. Jadi pemilihan kambing ini sesungguhnya adalah kita sesuaikan dengan tujuan kita beternak itu apa gitu. Ada teman-teman yang tujuan peternaknya itu untuk breeding, ada yang tujuan peternaknya itu untuk fattening, ada yang tujuan peternaknya itu untuk milking, ngambil susunya dan seterusnya. Itu masing-masing itu biasanya dibeda-bedakan ya, dibeda-bedakan karena memang masing-masing punya tujuan yang beda macam-macam. Saya ambil contoh begini, kadang kita ini memilih hewan yang kita ternakkan itu berdasarkan pokoknya bisa gede gitu ya, pokoknya bisa gede. Padahal market kita nanti adalah market akikoh gitu ya, market akikoh, yang mana market akikoh yang kita tahu adalah butuh kambing yang atau domba yang size-nya kecil, antara 10 sampai 12 kilo itu yang paling favorit. Dan 10-12 kilo ini sudah cukup umur, artinya di atas 6 bulan ya kalau kambing. Kalau domba di atas 6 bulan, kalau kambing di atas setahun. Ya, itu sudah cukup umur 6 bulan udah 10 kilo sampai 12 kilo.
gitu. Padahal kalau kita pelihara kambing atau domba yang jenisnya gede itu 6 bulan kalau di ai kurban ya itu sudah beratnya sekitar 18 sampai 22 kilo, jadi oversize gitu. Ya akhirnya apa, pasar yang kita bidik itu tidak bisa menyerap gitu. Saya ambil contoh begitu ya. Jadi marketnya apa yang kita sedang tuju, nah itulah yang kemudian kita ikhtiarkan untuk pemilihan dari hewan ternak kita. Sama kayak kita milih kambing untuk milking ya. Kambing untuk milking misalnya kita akan menuju segmen market yang orang-orang di situ itu sukanya adalah suka susu yang tidak berbau. Nah itu maka milih hewan atau kambing yang akan kita perah juga berbeda gitu ya. Karena misalnya kambing PE gitu ya, wah masih perengus. Tapi ada kambing yang menurut pengalaman kami ada yang nggak perengus, seperti persilangan antara Awashi, persilangan antara domba Sapera dengan atau domba Sanen dengan domba Sapera. Domba Sanen itu cenderung susunya encer, Sapera itu sudah turunnya Sapera, jadi agak jauh dari aslinya ya, ini kambing jenis Etawa. Sama seperti itu. Jadi memilih hewan ternak kita itu sesungguhnya kita sesuaikan dengan tujuannya apa. Baik, sobat ternak dimanapun Anda berada, kita mulai dari yang pertama ya, tentang memilih hewan untuk breeding. Misalnya peternakan kita desain untuk breeding nih gitu. Maka pilihannya adalah kita memilih hewan ternak satu yang jantan, itu biasanya yang kuat, yang gede, yang memang punya gen yang bagus gitu ya, punya gen yang bagus, yang dia bisa mendominasi nanti hasil anaknya kayak apa gitu. Kalau bahasanya peternak biasanya kalau di Jawa itu kambingnya namanya cetak gitu. Cetak itu artinya apa? Anaknya yang dihasilkan itu mirip bapaknya. Kalau dalam bahasa ilmiah itu ya bahwa gennya sang bapak ini kuat sekali sehingga kemudian ketika lahir anaknya itu anaknya mirip sama dia. Itu kalau jantan ya. Jadi pilih yang gede, pilih yang kuat kawin, pilih yang sehat gitu ya. Gede itu berapa? Gede ya di atas 80 gitu kalau bisa, atau 70 gitu ya, sehingga kemudian menghasilkan anak yang nanti bisa cepat gede gitu. Nah, indukan betina gimana kalau breeding? Indukan betina itu biasanya teman-teman itu atau kita peternak itu memilih yang prolific, yang anaknya lebih dari 1, 2, 3 gitu, 4 gitu ya. Meskipun ada resiko besar ketika kelahiran itu di atas 2 ekor gitu. Resiko besarnya apa? Ya anak yang nomor 3 atau anak nomor 4 atau anak nomor 5 itu tidak mendapat cukup asupan susu kalau sang induk tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk menghasilkan susu yang baik. Itu resikonya di situ. Sehingga kalau milih domba indukan untuk breeding, yang cocok bagaimana? Yang cocok adalah yang prolific, dia punya keturunan, garis keturunan yang ini anaknya 2, ini anaknya 3 gitu ya. Nah yang itu kemudian kita lihat juga kualitas anaknya kayak apa ya. Oh anaknya sehat-sehat gitu ya, itu kita pilih gitu. Kemudian faktor yang lain apa? Faktor yang lain dia kalau bahasa kita itu punya rasa kasih sayang dengan sang anak. Kadang ada indukan betina itu yang enggak, bahasa Jawanya nggak pelat gitu, nggak pelat sama anaknya, sehingga kemudian anak itu mau nyusu sama induknya ditendang-tendang gitu ya.
mau apa, ketika dia udah haus gitu, dijauhin gitu, tinggal lari gitu, ada yang begitu memang. Kemudian yang selanjutnya, lihat bahwa indukan betina ini tidak punya riwayat penyakit namanya mastitis atau apa namanya, pembengkakan pada ambing susu akibat, kalau dalam studi literatur, dia pori-porinya tersumbat sama bakteri. Yang itu sulit banget memang untuk menyembuhkan gitu. Jadi liatin ambingnya mastitis apa enggak. Ya paling mudah ya kalau sudah kelahiran kedua atau ketiga itu yang kita beli gitu. Ya, tapi kalau kita beli domba indukan betina yang belum pernah melahirkan atau darah gitu ya, maka yang dilihat adalah indukannya. Indukannya kayak apa? Ya, ibunya sang calon indukan betina kita itu seperti apa riwayatnya, itu yang kita lihat. Maka biasanya teman-teman ini kalau dalam peternakan breeding biasa milih yang, kalau prolific itu biasa milih domba Garut gitu ya, atau lokal gitu. Kalau yang jantan tadi milihnya yang gede-gede, yang Merino, Suffolk, Texel gitu ya, itu ya bisa dipilih begitu. Nah, karena memang tujuan utamanya adalah bikin anak yang banyak. Kalau breeding, bikin anak yang banyak, nanti yang banyak ini bisa segede bapaknya, itu tujuannya gitu. Memang ada risiko. Kita sering sekali itu mengalami resiko ini, kami ceritakan. Jadi sang anak ini punya badan yang besar tapi kakinya kecil gitu. Itu ya resikonya di situ. Masya Allah ya. Jadi punya badan kayak bapaknya, tapi karena indukannya kecil, jadi kakinya jadi kecil, jadi dia nggak kuat untuk berdiri. Kebanyakan begitu. Jadi nggak proporsional lah bahasa kita. Nah, gitu. Sekat dulu. Sana